Halo semuanya, saya Ulfa. Dalam video ini kita akan membahas prinsip pencarian solusi dengan pendekatan runut balik atau backtracking. Untuk pendekatan pencarian solusi, kita akan menggunakan pohon ruang status seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi, solusi berupa lintasan dari akar menuju ke daun. Oleh karena itu, kita akan berusaha membentuk lintasan dari akar menuju daun dengan pendekatannya adalah depth first search. Pada materi DFS, kita juga sudah mengenal dua istilah, yaitu simpul E atau expand node, yaitu simpul yang diperluas, simpul yang pada saat itu sedang diperiksa. Jika simpul tersebut belum goal atau tujuan akhirnya, maka simpul tersebut akan diperluas. Nah, hasil perluasan simpul expand tadi akan menjadi simpul hidup yang dimasukkan dalam daftar simpul yang bisa kita periksa selanjutnya. Nah, jika simpul E diperluas, dia akan menambah panjang lintasan. Ya, karena item yang diperiksa berarti sudah lebih banyak. Kemudian selalu gunakan fungsi pembatas untuk membunuh simpul yang tidak mengarah ke solusi. Jadi ketika kombinasi nilai hingga tahap itu ternyata melanggar batasan, maka simpul yang mati tadi tidak akan pernah diperluas lagi. Inilah pemangkasan yang kita lakukan ya, supaya tidak perlu semua kemungkinan solusi diperiksa. Nah, kita akan melakukan backtrack. Ketika kita menemui simpul yang mati, kita akan backtrack untuk memeriksa kemungkinan nilai yang lain untuk simpul tersebut. Namun jika ternyata semua kemungkinan sudah diperiksa dan ternyata semuanya mengarah pada simpul yang mati, maka kita backtrack ke elemen sebelumnya lagi. Begitu seterusnya sehingga kita sampai ke goal. Sekarang mari kita lihat skema umum algoritma runut balik versi yang rekursif dulu ya. Jadi skemanya adalah dia akan menerima sebuah input integer yang menunjukkan indeks dari elemen solusi ya. Bisa mulai dari 1, bisa mulai dari 0. Nah, di sini kita akan coba ketika indeksnya mulai dari 1 ya. Nah, kemudian untuk setiap nilai yang mungkin untuk elemen tersebut, maka kita periksa apakah pengisian nilai untuk elemen tersebut itu membuat bounding function-nya bernilai true atau tidak. Kalau dia bounding function-nya bernilai true, maka kita periksa lagi apakah pemeriksaan elemen ke K itu sebetulnya sudah merupakan lintasan dari akar ke daun, atau semua elemen sudah diperiksa dan diberi nilai. Kalau sudah, berarti itu adalah solusinya. Maka kita cetak. Tapi kalau ternyata belum semua elemen yang diperiksa dan diberi nilai, maka kita memanggil lagi prosedur runut balik untuk elemen selanjutnya. Ya, jadi kalau ternyata tadi ketika diperiksa bounding function-nya dia bernilai false, maka dia tidak akan dilanjutkan. Dia akan memeriksa untuk nilai yang lain. Ketika semua nilai sudah diperiksa dan ternyata bounding function-nya semuanya menghasilkan nilai false, maka dia akan backtrack ke tahap yang sebelumnya memanggil runut balik. Nah, sebuah simpul itu akan berasosiasi dengan pemanggilan rekursif ya. Jadi K itu adalah sebuah simpul. Kemudian pemanggilan pertama adalah runut balik 1. Ketika kita mulai mengorganisasikan solusinya, elemen pertama adalah elemen 1. Nah, jika jumlah simpulnya 2 pangkat n atau n faktorial, kompleksitas terburuknya adalah O Pn 2 pangkat n atau O Qn n faktorial, di mana Pn dan Qn itu adalah polinom derajat n, yaitu waktu komputasi dari setiap simpul. Sekarang kita lihat skema umum algoritma runut balik yang versi iteratifnya. Inputnya sama ya, yaitu indeks dari elemen yang saat itu sedang diperiksa. Nah, selama dia belum sampai ke akar, backtracknya ini nanti ya, untuk memeriksa backtracknya, maka kita menilai atau memeriksa
apakah nilai-nilai yang belum dicoba untuk elemen ke K tersebut itu bisa diisikan dan membuat bounding function-nya bernilai true. Kalau bisa, maka berikutnya kita periksa apakah elemen tersebut sudah elemen terakhir. Kalau sudah, berarti terbentuk lintasan dari akar ke daun, kita tuliskan solusinya. Tapi kalau belum, berarti kita periksa elemen selanjutnya. Nah, kalau ternyata pada saat memeriksa kemungkinan nilai untuk elemen ke K ternyata bounding function-nya bernilai false, maka kita backtrack ke elemen sebelumnya untuk kemudian dilihat nilai yang lain. Nah, ini backtrack-nya di sini, ya. Nah, demikian seterusnya hingga kita mendapatkan semua kemungkinan solusi. Sama seperti skema untuk yang versi rekursif, maka pemanggilan pertama adalah runut balik 1. Di sini kita menggunakan indeks 1 untuk elemen pertama dari kumpulan elemen solusi. Sekarang mari kita lihat untuk contoh persoalan knapsack 01 atau integer knapsack, perbedaan pohon ruang status, pendekatan brute force atau exhaustive search dengan pendekatan backtracking. Di sini contohnya itemnya ada 3 dan setiap item ini memiliki bobot 35, 32, dan 25 dan masing-masing memiliki profit. Kita ingin mendapatkan profit yang optimal. Kemudian kapasitas knapsack-nya adalah 30. Nah, properti umum untuk persoalan knapsack ini, solusinya direpresentasikan dalam bentuk tuple X1, X2, X3 dengan setiap elemen solusinya, itu nilainya kalau tidak 0, 1. Fungsi pembangkitnya adalah memberikan assignment nilai 1 atau 0 pada setiap elemen solusi. Bounding function-nya adalah melakukan pemeriksaan apakah ketika suatu item ini di-assign nilai 1 atau 0, dikalikan dengan bobotnya, dan dijumlahkan untuk semua item yang saat itu sudah diberi nilai, kapasitasnya masih lebih kecil sama dengan kapasitas knapsack. Untuk pendekatan brute force atau exhaustive search, maka pohon ruang statusnya adalah seperti demikian. Brute force dalam hal ini adalah exhaustive search, dia akan melakukan pemeriksaan terhadap semua kemungkinan solusi, yaitu semua lintasan dari akar ke daun. Untuk kemudian baru diperiksa mana yang melanggar constraint, mana yang memberikan profit paling optimal untuk mendapatkan solusinya. Sekarang kita lihat untuk pendekatan backtracking, maka pohon ruang status yang terbentuk adalah demikian. Di sini kita lihat, pertama kali elemen pertama kita beri nilai 1. Ya, dengan fungsi pembangkit. Nah, tapi kemudian ketika diperiksa dengan bounding function-nya, ternyata ketika elemen pertama diberi nilai 1, maka bobotnya ini sudah melebihi kapasitas knapsack, yaitu 35 sudah lebih besar daripada 30. Sehingga bounding function-nya bernilai false. Oleh karena itu dia dibunuh gitu ya. Simpulnya tidak akan dilanjutkan lagi. Jadi semua kemungkinan solusi yang mengikut sertakan elemen pertama itu tidak akan diperiksa lagi. Maka kita akan mencoba untuk membangkitkan nilai 0 pada X1. Setelah diperiksa dengan bounding function, dia bernilai true ya. Karena kalau item 1 tidak dibawa, maka tidak akan melebihi kapasitas knapsack. Kemudian kita lanjut ke item yang kedua. Di item yang kedua, kita coba dengan memberikan nilai 1. Dengan fungsi pembangkit. Ternyata setelah diperiksa dengan bounding function, ternyata kalau elemen pertama tidak dibawa, tapi elemen kedua dibawa, maka total bobot kali nilai elemennya itu sudah melebihi knapsack. Di sini bobot item yang kedua adalah 32, sudah lebih besar daripada 30. Ya, karena bounding function yang bernilai false, maka dia simpul itu dibunuh. Sehingga semua kemungkinan yang mengikut sertakan item yang kedua itu tidak akan dilanjutkan untuk diperiksa. Maka kita akan mencari kemungkinan lain, yaitu jika elemen yang kedua diberi nilai 0. Selanjutnya ketika diberi nilai 0, maka bounding function-nya akan bernilai true ya. Sehingga kita lanjut untuk elemen berikutnya. Karena dia belum sampai ke elemen terakhir, jadi belum solusi. Maka kita lanjutkan untuk memberikan nilai 1 pada elemen yang ketiga. Nah, setelah diperiksa dengan bounding function, ternyata
Kalau elemen pertama tidak dibawa, elemen kedua juga tidak dibawa atau assignmentnya 0, elemen ketiga dibawa, ternyata bounding functionnya ini true. Ya, bobotnya 25 lebih kecil daripada kapasitas knapsack. Itu adalah solusi, bisa dicetak solusinya. Kemudian kita coba lagi untuk elemen nilai yang lain untuk elemen yang ketiga yaitu 0. Maka artinya di sini tidak ada elemen yang dibawa ya, X1 0, X2 0, dan X3 0. Ketika diperiksa dengan bounding function, dia akan tetap true juga. Tiga-tiganya bernilai 0, untuk nilai XI-nya, maka kapasitasnya pasti di bawah kapasitas knapsack. Sehingga dia juga merupakan solusi. Tapi, kemudian kita mencari solusi yang optimal. Maka solusi optimal untuk contoh persoalan knapsack ini adalah 001 dengan total profitnya adalah 50. Demikian prinsip pencarian solusi dengan pendekatan runut balik atau backtracking. Selamat belajar!